Oke teman-teman, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita lihat yang udah ngisi di Google Form. Kenapa kalau nggak lolos tes, HRD nggak infoin? Oh, waduh, ini pertanyaannya terlalu sensitif ya. Ini pasti teman-teman mau nge-framing aku, ini siapa yang ngasih pertanyaan ya gitu. Ini arahnya mau ke ghosting-ghosting ya gitu. Oke, jadi sebenarnya Kak, kalau misalkan kita lolos atau nggak lolos tuh diinfoin nggak sih? Terus kalau misalkan kita nggak lolos, kita kan harusnya dapet info ya. Kok aku nggak dapet info sih gitu? Kak, kok aku udah berharap nih menanti-menanti jawaban ternyata nggak pasti. Padahal aku harap-harapin. Nah, dan lain-lain. Teman-teman, percayalah, pertanyaan ini udah muncul dari bertahun-tahun yang lalu. Bedanya yang sekarang tuh lebih lebih muncul gitu ya. Alasannya apa? Maaf nih, ini jawaban kontroversialku. Alasannya adalah karena kalian baperan. Kalian nggak fokus gitu. Mungkin jawabanku salah, tapi silahkan tulis di komentar aja kalau memang nggak setuju. Aku mau ngajarin teman-teman pakai sudut pandang yang berbeda. Di ghosting mengghosting itu gini teman-teman, dibayangin aja deh. Kalau misalkan aku nggak keterima, kenapa aku nggak diinfoin? Kita balik ke pertanyaannya. Kalau diinfoin, apakah apa bedanya statusnya gitu loh? Diinfoin kan sama nggak diinfoin kan sama-sama nggak diterima gitu. Yang jadi masalah adalah karena teman-teman sudah ada pengharapan-pengharapan yang dalam tanda kutip maaf berlebihan gitu. Boleh nggak berharap? Boleh banget gitu. Tapi teman-teman harus fokus bahwa selama saya belum tanda tangan kontrak, setelah saya menyelesaikan suatu tahapan proses rekrutmen, saya akan fokus kepada yang what's next gitu terus. Gitu. Begitupun Anda sebagai seorang rekruter gitu. Wah, gimana sih udah aku tes terus aku undang dia bilang iya siap akan datang. Aku tunggu kok nggak datang, aku hubungin kok nggak jawab. Udah dikasih share link Zoom, udah ditunggu kok nggak ada ya di waiting room gitu. Wah, aku di ghosting nih sama kandidat. Please man, Anda sebagai kandidat maupun sebagai recruiter gitu ya. Kalau fokusnya adalah sebagai merasa ghosting, Anda akan rugi, teman-teman akan rugi. Kenapa? Sebagai seorang recruiter nih, talent pool itu banyak banget, kolam-kolam talent tuh banyak banget gitu. Begitupun teman-teman yang sebagai seorang job seeker gitu loh. Kolam-kolam vacancy itu ada banyak gitu. Jadi kenapa khawatir gitu? Memang sih rasanya tuh seneng banget ya di hati. Kayak misalkan ada orang yang atau ada topik diangkat lagi dibahas terkait dengan wah aku lagi di ghosting nih, senang kita nimpalin di situ karena memang kita merasa ada di kondisi itu, kita hatinya tuh lagi connect gitu, kita searah. Tapi itu kan nggak merubah kondisi teman-teman sebagai seorang job seeker, atau itu juga nggak ngerubah kondisi teman-teman, maaf nih, beberapa HR yang masih baper ya terkait dengan di ghosting sama kandidat. Karena ya oke lah Anda punya KPI untuk ayolah buruan cari orang yang lain gitu. Orang potensial tuh ada banyak gitu ya gitu. Berapa sih tenaga profesional di Indonesia? Banyak seperti itu. Masa iya sih gara-gara ada satu, maaf nih ya teman-teman ya, bukannya aku meremehkan proses ini, tapi aku pakai sudut pandang yang memang kontroversial dan biar teman-teman nggak ngabisin waktu gitu. Karena sadar nggak disadari adalah efek merasa di ghosting itu akan mempengaruhi pikiran dan tindakan kita selanjutnya. Serius, kalau temen-temen ngerasa di ghosting gitu langsung nanti tuh kayak rada males-malesan sendiri aja buat nyari kerjaan gitu, atau sebagai recruiter kayak paling nanti ghosting lagi gitu. Akhirnya apa, kalau ini berkembang gitu ya, nanti tuh kreativitas kita untuk mencari pekerjaan atau mencari kandidat yang cocok untuk ngisi posisi kita tuh juga susah gitu. Jadi buat saya adalah, saya akan sikapnya tuh gini teman-teman, aku bukan netral tapi aku lebih ke fokus sama yang dilakuin. Ngebaperin ghosting, apakah itu bagian dari pencarian karirku? Enggak. Oke, ya udah next. Kalau nanya ke aku kayak pertanyaan yang tadi, gimana kak kalau misalkan kita nggak keterima terus sama HR nggak diinfo? Ya sudah, kenapa? Loh, bukannya yang pemberi rezeki di sana? Bukankah pemberi rezeki itu nggak pernah ngeghosting kita? Lalu kenapa kita khawatir? Itu aja sih teman-teman. Thank you.